Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kembali lagi di serial live Jakarta Mengaji. Kali ini dua platform teman-teman, ada IG Live dan juga seperti biasa ada Clubhouse juga di sini ya. Yang tentunya bersama Ana Diriansa dan juga pemateri kita Ustadz Ali Hasan Bawazir, hafizahullah taala. Gimana Ustadz kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ketemu lagi di sini set yang baru, sekarang udah ada lampunya nih Ustadz. Kafe banget nih. Kafe banget. Masya Allah nih ya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini nih masih nyambung sebetulnya dari pekan yang lalu. Kali ini adalah upgrade yourself. Bagaimana cara mengupgrade diri kita yang nantinya akan lebih baik. Misalnya berbisnis bisa, terus juga bisa dalam kehidupan sehari-hari, istri, dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya ini pondasinya nih, Ustadz ya? Benar. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini bersama beliau, hafizahullah ta'ala, teman-teman semua, diingatkan kembali, mungkin bisa cek di YouTube kalau memang teman-teman yang ketinggalan pekan lalu Jakarta Mengajinya. Ada di YouTube, bisa dinonton kembali. Dan juga buat teman-teman, diingatkan juga buat para sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi pada malam hari ini. Syukron, jazakumullah khair atas bisa dibilang apa ya, bentuk support produk dan lain sebagainya gitu kan. Anda mewakili Jakarta Mengaji, yang dimana nanti ada hadiah kalau teman-teman menyaksikan sampai akhir. Walaupun ini bonusnya ya, bentuk apresiasi kita ini bukan yang utama, yang penting kajiannya nih Ustaz nih. Takutnya nonton kajian nih ya, naudzubillah, ngincernya hadiah doang. Ya, dan lain sebagainya. Dan juga buat teman-teman juga kalau pengen menjadi sponsor gitu ya, bisa. Langsung aja kirimin ke Mimin Jakarta Mengaji. Nanti bisa dibuatkan hadiah atau giveaway gitu selama kajian berlangsung insya Allah. Baik, kalau gitu kita mulai saja kajian kita pada malam hari ini. Masih seputar bab Ma'isyah, yaitu upgrade yourself bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir, hafizahullah ta'ala. Fadhal Ustadz, barakallahu fiik. Allah ibarik fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Islam, memuliakan kita dengan Quran, dengan sunnah, yang merupakan jalan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai jaminan keselamatan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dia akan selalu berada di atas petunjuk dan selalu bahagia. Subhanallah. Ini alhamdulillah, dan kita dengan suasana kafe begini. Iya, benar-benar. Ini Bang Dery lagi ngirit ini. Yang minum kopi cuma Ana saja. Yang order Ana cuma. Yang order ya. Justru di sini mau mengimbau ke teman-teman semua, nggak cuma sekedar nongkrong tapi tidak ada manfaatnya, Ustaz. Masya Allah. Oh, ini kan pesannya kan luar biasa. Kita setnya begini, tapi kalau majelis kita kumpul-kumpul, murojaah, jangan bahas malah gibah apa segala macam ya. Mungkin oknum-oknum lah. Seringkali malah Ana seringkali menceritakan ini representasi dari banyak kafe sebetulnya. Jadi kalau kita nongkrong sama teman-teman, kita datangnya berempat, yang order satu. Gitu. Yang order sangat representatif ya. Iya. Yang order satu nongkrongnya jam-jaman. Terus gitu. numpang wifi terus berjam-jam. Iya, benar-benar. Representatif sekali. Masya Allah. Nah, ini kita perlu memahami mengenai ketika kita bicara bagaimana kita mengupgrade diri kita. Kita harus tahu apa sih tujuan kita ini hidup di muka bumi begitu ya. Apa yang kita cari dan kita ingin menjadi apa. Setidaknya setiap orang pasti menyadari bahwa mereka mengharapkan untuk menjadi orang yang bahagia. Yeah. Itu yang diharapkan. Siapa yang ingin tidak bahagia di kehidupan? Semua ingin bahagia. Namun kenyataannya seringkali manusia merasakan ketidakbahagiaan. Yeah. Ya, banyak merasa seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan dia tidak bahagia? Karena ini jawaban yang terbesarnya adalah karena mungkin sebagian besar kita mencari kebahagiaan dari pintu yang salah. Dari pintu yang salah. Itulah kenapa kalau kita membaca salah satu karya Imam Ibnu Qayyim, beliau menulis sebuah buku cukup tebal, ya, 3 jilid, besar sekali. Satu jilidnya 600-an halaman. Miftah Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Itu beliau sampaikan dalam buku itu di mukadimahnya. Beliau menyampaikan ketika seorang mengharapkan kebahagiaan, setidaknya dia harus mendatangi pintunya. Setelah dia tahu pintunya, ya, mendefinisikan pintu kebahagiaan itu sendiri, dan kemudian punya kunci untuk membuka pintu tersebut. Sedangkan banyak orang pintunya saja tidak tahu.
apalagi dia punya kuncinya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui pintu kebahagiaan itu siapa, mana, di mana, dan kemudian punya kuncinya. Benar. Masya Allah. Penting dia. Di Al-Quran, di surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Itu dahsyat banget ayat ini. Allah yang menjanjikan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah Maha benar. Allah sumber segala kebenaran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Dan Allah menyampaikan janjinya, dan Allah menegaskan janjinya dengan falanuhyiyannahu. Yang mengerti bahasa Arab, lam di dalam falanuhyiyannahu, lam di situ disebut dengan lamut ta'kid, lam pengokohan, penguatan. Juga nuhyiyannahu, nun syaddah di belakang itu nun ta'kid. Bahkan bukan cuma sekedar nun ta'kid, tapi nun ta'kid tsaqilah. Jadi nun penegasan yang sangat tegas. Sungguh pasti, benar-benar, tidak mungkin tidak, kami akan membuat hidupnya bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Walanajziyannahum, dan sungguh pasti, tidak mungkin tidak, kami akan memberikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Ini dahsyat banget. Masya Allah ya. Ini bahagianya itu bukan cuma parsial, bukan cuma mendapatkan apa yang diharapkan di dunia, tapi dia bahagia sekarang di dunia, dan bahagia nanti ketika dia selesai misinya di dunia ini. Nah, ini Masya Allah, harus dicari itu. Bener, harus dicari. Iya benar. Iya, tapi biasanya ini bergandengan ya saatnya antara bahagia sama kesuksesan. Masya Allah. Apakah memang yang bahagia sudah pasti sukses? Nah, ada juga yang sukses tapi malah belum tentu bahagia. Nah, ini nih dua hal yang benar. Istilahnya pisau bermata dua nih. Nah, ketika seseorang itu tidak memahami dan menyadari apa itu kebahagiaan dan tidak sadar akan hal tersebut, maka seringkali kita mengejar kesuksesan. Yang kita kejar sukses. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah yang sukses selalu bahagia? Iya itu. Ya kan? Bener. Coba, setiap orang punya definisi tentang kesuksesan. Ada yang mengatakan sukses itu ketika menjadi pejabat, karena dia mendefinisikan kesuksesan itu ketika mencapai jabatan tertentu. Entah itu presiden, entah itu wali gubernur, entah itu apapun itu. Atau kekayaan. Atau popularitas, ketenaran. Dikenal. Followernya sekian ratus ribu atau juta gitu misalnya. Di saat itu dia merasa bahwa itulah kebahagiaan. Setiap orang mengenali saya, setiap orang menyapa saya lebih dahulu dan sebagainya. Namun kenyataannya, setiap orang yang sudah sampai ke titik-titik ini, kita melihat raut-raut ketidakbahagiaan pada diri mereka. Berapa banyak dari mereka yang meratap, yang menangis, yang sedih, bahkan sampai bunuh diri. Begitu kan ya? Dan padahal orang lain melihat apa kurangnya orang ini. Tenar iya, kaya iya, semuanya iya. Tapi ternyata dia menderita ternyata hidupnya. Subhanallah. Nah, di sini kita melihat bahwa penting sekali seseorang itu jika ingin bahagia, dia harus memenuhi syaratnya. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya bahagia. Nah, setiap kebahagiaan dan kesuksesan itu harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah niat yang benar, dan yang kedua adalah keseimbangan. Niat yang benar dan keseimbangan. Niatkan setiap kesuksesan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mengejar kesenangan parsial dari kesenangan dunia. Karena ketika seseorang sudah melakukan segala sesuatunya karena Allah, dalam prosesnya pun dia sudah bahagia. Belum sampai kepada definisi suksesnya ketika dia melakukan sesuatunya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mendapatkan kebahagiaan itu.
Itulah ikrar yang selalu kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, pengorbananku, hidupku, matiku karena Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Nah, keseimbangan itu bagaimana? Agar kita ini hidup dengan balance, dengan seimbang. Sehingga sebagaimana nasihat Salman Al-Farisi, sekali waktu beliau pernah menjenguk semasa ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Nah, di antara yang bersaudarakan itu ada Salman dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Dan sebelum ayat hijab turun, Salman ini datang ke rumah Abu Darda, dia dapati Ummu Darda ini tidak berdandan, pakaian penampilan kusem kucel gitu ya. Betul. Dengan tampil, padahal ada suaminya di rumah. Kenapa berpenampilan seperti itu? Ditanya, wahai Ummu Darda, kenapa kamu seperti ini? Maka dijawab oleh Ummu Darda bahwa Abu Darda shawam qawam, suka puasa, suka salat malam. Salman tahu maksudnya. Ini tidak melihat ke istrinya. Maka ketika Abu Darda bertemu dengan Salman, Abu Darda menyajikan makanan. Silahkan makan ini sebagai tamu kan? Kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kamu yang ikut makan juga. Saya puasa, enggak, batalkan puasamu. Kemudian Salman mengatakan, inna li nafsika alaika haqqan, wa li rabbika alaika haqqan, wa li dhaifika, dan seterusnya, wa li ahlika alaika haqqan, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Dirimu ada haknya, Tuhanmu ada haknya, tamumu ada haknya, dan keluargamu, istrimu juga ada haknya. Berikan kepada masing-masing haknya. Dan ketika Abu Darda menerima nasihat ini, dia sampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ditegur oleh Salman gara-gara saya suka puasa, suka sholat malam. Nah, kemudian kata Salman begini, apa jawaban Nabi SAW? Sadaqa Salman. Salman telah berkata benar. Salman berkata benar. Nah, di sini kita melihat bahwa keseimbangan itu penting dalam kehidupan seorang muslim. Seringkali kita timpang dalam hal kita fokus ibadah misalnya, fokus hadir majelis ilmu, tapi lupa tanggung jawab dengan keluarga misalnya. Ya, berapa banyak dari kita istrinya komplain, mertuanya komplain, begitu ya. Ini emang kenapa menantu saya pindah dari satu majelis ilmu ke majelis yang lain? Ketika anaknya nggak ada pampers, nggak ada susu, gitu ya. Dalihnya hadir majelis ilmu, ini nggak benar. Ya. Atau sebaliknya, hadir di semua event-event bisnis, tapi lupa untuk hadir majelis ilmu dan tidak tahu tanggung jawab yang mesti dikerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, keseimbangan apa yang harus ada? Gitu kan? Ketika kita bicara tentang keseimbangan, apa saja yang harus kita setting supaya keseimbangan itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita harus tahu bahwa kehidupan itu, kebahagiaan itu bisa kita bayangkan sebagai sebuah bangunan. Nah, bangunan itu tidak akan berdiri dengan satu pilar, satu tiang. Ya, setidaknya ada 4 pilar, 4 tiang yang dengan itu tegaklah sebuah bangunan itu. Nah, yang pertama yang harus kita fokuskan, kita perbaiki adalah pilar keimanan. Ya, ini harus seimbang. Pilar keimanan, karena ini dasar. Ini yang membangun segala sesuatunya. Ini yang membedakan kebahagiaan parsial atau kebahagiaan sejati. Iman. Kenapa muslimin dan orang-orang beriman itu selalu bahagia sekarang, nanti di alam barzakh, nanti di akhirat? Iman. Ketika tidak punya iman, bahagianya pasti parsial. Betul. Kemudian sisi yang kedua yang harus kita perbaiki adalah pilar pribadi kita, personal kita. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki pada diri kita, baik terkait tentang knowledge, pengetahuan yang harus kita upgrade diri kita, hal-hal yang belum kita ketahui untuk kita lebih ketahui misalnya. Terus bagaimana kita memahami diri kita sendiri, hal-hal positif, negatif yang ada pada diri kita, kita coba belajar untuk introspeksi diri, muhasabah, ya, supaya kita tahu, oh saya ini punya sifat-sifat buruk seperti ini. Sebagian kita ketika diminta untuk menyebutkan nilai-nilai positif pada dirinya, kita sangat canggih dan jago. Tapi ketika ditanya, apa aib yang ada pada dirimu? Kita tidak bisa mendefinisikan itu. Yang ketiga,
Yang harus kita perbaiki adalah interaksi kita dengan di luar kita, dengan lingkungan kita. Bagaimana kita, kehidupan sosial kita dengan orang tua, pasangan, anak, tetangga. Ini harus balance. Dan yang terakhir, yang keempat, baru sisi materi. Taruh di 4. Ya, materi. Oke. Ya. Ketika kita fokus yang keempat, kita lupa akan 3 yang pertama ini, maka kebahagiaan itu semu saja. Kita akan lupa daratan ketika proyek kita mendapatkan sambutan yang luar biasa misalnya. Produk kita direspon dengan sangat baik oleh market. Setelah kita mendapatkan itu semuanya, kita merasa kita sudah bahagia. Ternyata cuma semu saja, sebentar saja. Setelah itu pergi, setelah itu sirna dan berubah menjadi kesedihan, kegalauan, dan lain sebagainya. Itu bukanlah kebahagiaan yang kita harapkan. Kebahagiaan yang kita harapkan adalah keseimbangan dari 4 perkara ini. Dan ini layak untuk didalami. Iya, biasanya ketinggalan tuh Ustaz ya. Pertama, kedua, fokusnya langsung lompat ke yang keempat aja tuh. Dengan dalih yang dia pakai adalah kan nafkahin istri. Kan anak-anak juga butuh makan, susu, itu. Benar, nggak salah itu. Tapi kewajiban kita kepada Tuhan kita, itu sebelum ada anak dan istri, itu sudah ada. Iya benar. Benar. Benar ya. Iya benar ya, itu udah ada duluan ya. Iya. Itu yang harus disadari. Iya. Betul. Masya Allah. Taip. Ya ini buat teman-teman nih. Jadi intinya ini sangat ngebuka banget ya bagaimana upgrade itu nggak cuma sekedar skill atau knowledge di ilmu mencari maisha itu sendiri gitu ya. Tapi ternyata tingkat kefuturan itu kan kadang suka melanda tuh. Nah, datang tuh Futura itu juga harus di-upgrade lagi biar betul. Kita nggak kendorong-dorong mulu itu tuh. Futur itu akan menyapa dalam banyak hal, baik dalam sisi agama maupun dalam bisnis. Ada kan masa titik tertentu kita jenuh untuk berkreasi, jenuh ketika kita mencoba dengan segala konsep marketing kita sudah perbaikin, manajemen kita perbaikin, ternyata respon marketnya nggak terlalu sesuai dengan harapan kita. Kita mengalami futur deh, capek deh. Kayaknya udah takdirnya untuk jadi loser gitu ya. Takdirnya untuk jadi orang kere dan miskin gitu ya. Biasa gitu. Kalau udah miskin makin miskin dong, kan udah takdir, kan udah ditulis tuh. Laul mahfuz kan gitu-gitu kan jadinya kemana-mana tuh jadinya. Seakan-akan dia sudah pernah baca catatan takdir untuk dirinya. Bener. Nah, kemudian begini, kalau kita membicarakan 4 pilar ini ceritanya panjang nih. Nah, gimana ceritanya panjang nih. Kalau misalnya antum mau bersabar nih, Ana boleh tidak menjanjikan 50 pertemuan begitu ya? Sangat boleh. Gitu ya. Iya benar. Yuk sponsor siap-siap ya. Ini akan panjang nih kayaknya nih serialnya nih. Standby semua sponsor nih. Proses upgrade itu bagaimana kita mau upgrade sejenak ketika sedangkan produk, jangankan kita manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan fisik, Allah berikan jiwa, Allah berikan ruh. Ya. Dan ini seringkali kita care kepada sebagian, lupa kepada sebagian yang lain. Kita upgrade fisik, janggut pakai obat begitu ya. Untuk tumbuh tebal gitu. Kita upgrade gitu ya. Kemudian topi, kacamata, ya kan ya. Antum tadi pakai krim apa tadi? MS Glow. Kesebut lagi. Bayar MS Glow. Pakai produk ini dan itu gitu kan untuk fisik kita. Tapi kita lupa bahwa upgrade yang paling inti yang harus ada pada diri kita itu adalah upgrade jiwa. Di situ mencakup iman, mencakup pribadi kita, mencakup akhlak dan sikap dan perilaku. Karena ternyata masalah hidup terbesar yang kita hadapi, boleh jujur, apakah mengenai fisik kita atau jiwa? Masalah terbesar yang kita hadapi. Ini tipis ya maksudnya fisik atau jiwa? Ternyata tuh hal yang masalah terbesar kita hadapi yang paling banyak menyapa jiwa kita atau fisik. Disakitin tubuh atau jiwa. Merasa down, sedih, galau. Jiwa. Tapi ternyata upgrade kita di fisik terus. Fisik. Enggak ketemu. Gitu kan ya. Itulah kenapa membuat banyak semakin hari stres itu semakin dahsyat. Ya gitu ya. Bagaimana kita mau sukses dalam konteks artinya bahagia
kalau kita tidak punya jalan, tidak tahu jalan untuk membahagiakan diri kita. Harusnya seorang itu ingin bahagia, ingin membahagiakan lingkungannya, pertama dianya harus bahagia. Ya, jiwanya itu ya. Dirinya, jiwanya dulu yang dia harus upgrade. Nah, kita coba dari 50 sesi yang Anda janjikan itu, kita masuk yang pertama ini. Nah, ya, gitu ya. Ini baru mulai ya. Tadi prolog dan muka diaman, teman-teman. Prolognya udah hangat gitu ya. Ya, udah mantap ya. Kita bedah nih yang pertama nih. Masya Allah. Nah, yang pertama yang harus kita perbaiki adalah perbaiki niat kita. Perbaiki niatmu. Apa niat kita untuk menjalani segala sesuatunya ini? Pondasi yang paling mendasar dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita adalah niat. Dan ini mempengaruhi segala gerak-gerik dan perilaku kita ke depannya. Hatta bisnis, Ustaz? Dalam bisnis sekalipun. Itu sangat berdampak. Dalam misalnya mentarget tujuan. Mentarget tujuan. Sebagian kaum muslimin ketika kita membaca buku-buku motivasi ya tentang membuat target dan tujuan dan cita-cita, atau nasihat orang-orang dan guru-guru kita dahulu, pautkan cita-citamu setinggi apa? Setinggi langit. Ya, setinggi langit. Kenapa sebatas langit? Iya juga. Ya, gitu. Iya juga ya. Padahal seorang muslim dan mukmin, dia tidak akan berhenti sampai langit. Dia akan terus sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, apalagi masih berpikiran apa ya? Kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Ada juga begitu tuh. Kenapa cuma berhenti di Cina? Iya betul, betul. Kenapa nggak ke Saudi atau kemana? Ada juga banyak jalan menuju Roma tuh. Kenapa mau ke Roma gitu? Iya, kenapa nggak nyari Mekah dan Madinah? Nah, kita dari kecil cekokinnya begitu-begituan nih. Kita bedah nih di sini. Setinggi langit, padahal kita bisa sampai arsy. Sampai Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Ya, di sampingnya adalah surga ma'wa. Seorang mukmin itu tidak akan mendiskon cita-citanya cuman setinggi langit. Itu cuman. Ya. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu hanya setinggi langit cita-citanya, mereka tidak akan mau menduduki posisi sebagai khalifah, sedangkan mereka orang-orang yang zuhud, ahli ibadah. Ditawarin jabatan khalifah, sedangkan mereka orang-orang yang zuhud, mereka tidak akan terima. Dan mereka tidak akan expand dalam dakwah dan jihad sampai Islam itu sampai ke Eropa, ke seluruh penjuru Asia, sampai ke Nusantara. Ketika mereka cuma setinggi langit. Tapi mereka mengejar cita-citanya jauh lebih dari itu. Itu awalnya adalah dari niat. Dari niat. Nah, boleh berarti setinggi apapun itu cita-cita ya Ustaz? Non-stop, tidak ada batasnya sampai kita berhenti bercita-cita ketika sudah tidak bisa nafas lagi. Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Iya benar-benar, soalnya ya begitu Ustaz mikirnya, udah nggak usah tinggi-tinggi banget sih gitu kan, udah ditentuin juga takdirnya. Rezeki udah ditentuin, ditaker, nah itu kayak gitu-gitu. Seorang mukmin yang percaya takdir tidak akan mendiskon cita-citanya, karena dia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Yang dia tahu adalah Allah Subhanahu wa taala mentargetkan kita untuk mendapatkan ridhanya Allah, masuk surga. Jauh dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang diselamatkan dari api neraka dan masuk surga, dialah orang sukses. Ini targetnya itu adalah kita lewat dari sirat dengan selamat. Artinya dengan demikian, setiap niat yang kita niatkan, setiap target yang kita targetkan untuk bisnis kita, untuk hidup kita, seluruhnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat. Itu step awalnya, pondasi yang mengawali segala sesuatunya. Maka kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Di akhir surat Al-Kahfi, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, ini ketemu Allah, ini di mana? Arsy. Ya, bukan cuma dapat untung bonus sebentar saja, tapi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah dia beramal saleh. Ini ittiba'. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Ya, tidak menyekutukan dalam ibadah dengan sesuatu apapun, artinya ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riya, tidak ada motivasi yang lainnya.
Maka itulah Nabi SAW, dan itu sangat dipegang teguh oleh seluruh para ulama kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal didasari, diawali dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ada satu nasihat yang luar biasa, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa dalil-dalil dan kenyataan menunjukkan bahwa tidak akan mungkin seseorang mencapai kebahagiaan kecuali dengan ilmu dan ibadah. Sumber kebahagiaan ilmu, ibadah. Kemudian kata beliau, amal tanpa niat itu kelelahan. Maksudnya amal tanpa niat yang benar, tanpa ikhlas, itu mendatangkan keletihan saja. Sehebat apapun amal itu, kalau tidak didasari dengan niat yang saleh, ikhlas, sia-sia. Kemudian beliau mengatakan, wal ikhlasu min ghairi sidqin haba. Ikhlas tapi tidak jujur kepada Allah dalam ikhlasnya juga sia-sia. Maka Allah jadikan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami munculkan semua apa yang dia perbuat, apapun amalan itu, dan kami jadikan itu sebagai debu yang berterbangan, sia-sia. Nah, ini pentingnya kenapa kita ketika seseorang ingin menjadi sukses, bahagia, maka yang pertama adalah memperbaiki niat. Niatnya dulu. Niat. Subhanallah. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pernah dilihat oleh temannya yang mengatakan, ini Hisham bin Abdul Malik, dia mengatakan, ma ahsabu Umar khata khutwatan illa walahu fiha niyah. Saya tidak perhatikan Umar bin Abdul Aziz, sepertinya dia ini setiap langkahnya sepertinya ada niatnya. Every step. Ya, setiap langkahnya ada niatnya. Karena niat itu mengokohkan iman. Niat itu memperbaiki sikap. Niat itu membuat kita ini tidak mudah futur. Ya. Seringkali kita futur karena niatnya sudah lupa dengan niatnya. Lupa dengan niat yang semestinya kita niatkan. Niat itu akan memudahkan seseorang untuk melakukan hal-hal baik, merubah sikap perangai dan perilaku. Karena ketika dia niatnya luhur, niatnya mulia karena Allah, gampang bagi dia. Ketika dia dizalimi, apa yang menyebabkan seorang susah untuk memaafkan? Karena ada masalah dalam niatnya. Ketika dia niatnya karena Allah, kehidupan akhirat, memaafkan orang yang zalim itu sangat gampang. Karena hidup itu bukan cuma dunia. Banyak hal. Dengan ikhlas, banyak PR di kehidupan dunia kita selesai. Hanya dari memperbaiki niat. Ajib tidak ya? Ajib ya. Ya, artinya subhanallah, baru langkah awal saja sudah bahagia. Iya, benar. Bagaimana ntar step-step berikutnya ya? Belum lagi step-step yang lainnya. Iya, tapi memang ini harus disamakan dulu persepsinya nih, Ustaz, kepada teman-teman. Mungkin niat yang dimaksud apakah memang semua tuh harus dilafazkan? Nah, yang kayak gini ini kan biasanya kan ketemu kalau udah niat, biasanya ketemu sama diucapin apa segala macam. Maksudnya apa yang memang seperti apa yang kita tahu bersama bahwa ini niat memang dari hati gitu, Ustaz. Nah, tapi ada banyak menganggap bahwa kita mau ngapa-ngapain diniatin tapi harus didasari sama ucapan. Nah, ini biasanya melurusinya seperti apa nih, Ustaz? Niat itu adalah perwakilan dari komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan komitmen itu bukan apa yang diucapkan, tapi ada yang di dalam dada seseorang. Ketika kita dahulu seringkali waktu masih kecil, ya, ini pengalaman Anda dengan orang tua Anda ya. Ketika nilai ulangan ini jelek gitu ya. Kamu niat nggak sekolah gitu ya? Nah, iya, ya gitu, ada gitu. Masya Allah semua orang tuanya ngalamin. Niat nggak kamu sekolah gitu ya? Kadang kita pun juga mengulangi pertanyaan itu ke anak kita. Niat nggak kamu sekolah gitu ya? Padahal kita sadar ketika berangkat sekolah, nggak pernah saya niat untuk berangkat sekolah di SMA ini, SMP ini, adaan lillahi ta'ala kan? Kan nggak pernah seperti itu. Nggak ada ya? Iya, kan nggak pernah ditanyakan mengucapkan seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa kita berniat untuk berangkat sekolah. Karena mustahil seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, tapi tanpa niat. Ini mustahil. Kalau dia melakukan sesuatu tanpa niat, artinya ngigau. Ya, mengucapkan sesuatu, melakukan ini, dia ngigau, bangun tidur, dia bikin kopi, dia minum misalnya, tapi ini ngigau, ya. Bisnis saja juga harus ada niatnya. Harus ada niat. Kemana nih arahnya nih apa segala macam? Nah sekarang apa itu ikhlas? Nah ini penting sekali, karena kalau kita jangan setengah-setengah ketika bicara
memperbaiki niat ini. Ya, penting sekali kita breakdown sampai tuntas ini tentang niat. Walaupun tuntasnya ya sebatas kita yang ada di sini, ya sebatas rekan teman-teman yang pemirsa yang ikut menyaksikan kajian ini ya, materi kita ini. Karena apa? Karena ketika kita bicara tentang ikhlas secara tuntas seperti levelnya para ulama, insya Allah sampai tua kita ngaji. Iya betul. Tapi pertanyaannya bagaimana cara ikhlas level sampai ulama, Ustaz? Itu sampai Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan ma'alajtu syai'an ma'alajtu 'ala niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku perbaiki seperti aku memperbaiki niatku. Ini yang paling berat. Karena ketika seseorang itu semakin tinggi levelnya, level ilmu, level iman, level popularitas, level ini, semakin berat. Musuh yang terberat terhadap dirinya adalah dirinya sendiri. Iya kan? Ketika kita banyak sanjungan, banyak pujian, banyak ini dan itu, ya itu akan membuat kita lupa daratan dan lupa dengan keikhlasan. Nah, itu pentingnya kita tahu apa itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Adalah kita harus terus bertanya. Apa yang memotivasi saya untuk melakukan ini? Apa motivasi saya untuk melaksanakan sholat? Apa motivasi saya untuk bekerja? Apa yang motivasi saya untuk silaturahim? Apa motivasi saya untuk duduk di sini? Apa motivasi kita? Materi dunia atau Allah Subhanahu wa taala? Apa motivasi kita? Ini pertanyaan penting sekali. Karena kalau kita tidak pandai menanyakannya sekarang, nanti bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kuncinya tuh. Bener. Jadi bener itu formula yang paling formulatif, Ustaz, dalam artian ternyata itu banyak yang sering dilupakan gitu. Kita mau ngapain, kita tuh jarang nanya gitu ya. Nah, itulah yang kunci-kunci syaitan masuk sehingga ujung-ujungnya ikhlas nggak ya? Nah itu, coba sebelum melakukan sesuatu atau setelah melakukan sesuatu tanya dulu tuh, sehingga kita terus di level ikhlas ya Ustaz ya. Dan subhanallah bukan cukup sampai di sana. Dengan kita memploting untuk selalu ikhlas, akan memudahkan kita untuk dapat solusi yang terbaik dari setiap pilihan-pilihan masalah yang kita hadapi. Bagaimana ikhlas menjadi kompas kita untuk mengarah ke yang paling benar. Ketika kita dihadapkan dengan banyaknya pilihan yang membingungkan, dengan modal ikhlas kita bisa menemukan arah yang benar. Dengan cara apa? Tanya kepada diri sendiri, tanya kepada diri kita. Allah akan ridho ketika kita milih yang mana dari pilihan-pilihan ini. Bukan kecenderungan hawa nafsu kita, bukan kecenderungan hemat saya, hemat kantong saya, hemat ini dan itu, tapi coba tanya, yang Allah ridhoi yang mana sih dari pilihan-pilihan ini? Nah, ketika kita memprioritaskan apa yang Allah ridhoi, artinya kita berusaha untuk ikhlas. Di saat itu kita akan ketemu jalan yang paling benar. Nggak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Dalam setiap pilihan, tidak akan mungkin salah. Sebenarnya kuncinya begitu ya? Allah akan ridhoi yang mana nih? Diterusin pekerjaan ini atau berhenti? Ambil profesi ini atau tinggalkan? Misalnya begitu. Pilih fulanah atau fulanah. Wah, bujang. Ya kan? Nah, prioritasnya adalah ridhonya Allah SWT. Allah akan ridho yang mana sih dari pilihan-pilihan ini? Bukan kecenderungan hati. Nah, subhanallah, itu kita melihat bahwa hebatnya ikhlas, hebatnya niat ini akan membuat amalan remeh, bahkan belum diamalkan atau tidak jadi diamalkan, menjadi bernilai yang sangat besar. Hanya dengan modal ikhlas. Oke. Contohnya gimana, Ustaz? Nabi SAW ketika perang Tabuk, itu perang yang paling sulit, di masa krisis paceklik yang luar biasa, dengan sangat minimnya kaum muslimin berangkat dengan susah payah. Dalam perjalanan pulang, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, Inna bil madinati aqwaman, masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum. Di kota Madinah, ada banyak orang, kata Nabi. Setiap kita melewati satu jalan, ketika kita melewati suatu lembah, mereka mendapatkan jatah pahala sama seperti kalian. Mereka di Madinah. Sedangkan para sahabat dengan Nabi SAW dengan susah payahnya, dengan jerih payahnya dan lain sebagainya, dengan kelelahan, keletihan, kesusahan, sampai di antara mereka ada yang berangkat jihad ini,
tidak punya alas kaki dengan panasnya matahari yang luar biasa di Timur Tengah sana pada saat itu, mereka harus membalut kakinya dengan kain. Subhanallah. Itu pun subhanallah ya ikhwatal iman. Nabi SAW mengatakan bahwa mereka yang di Madinah yang tidak berangkat mendapatkan pahala sama seperti kalian. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di Madinah dapat pahala kita yang berangkat jihad?" Wahum bil Madinah habasahumul udhur. Mereka di Madinah tapi dengan niatnya, karena mereka terhalangi dengan udhur, karena hal-hal tertentu yang menghalangi mereka untuk berangkat, mereka mendapatkan pahala sama seperti kalian dengan niatnya. Subhanallah. Belum beramal dan ternyata belum beramal membuat dia mendapatkan pahala. Lebih dahsyat lagi dari itu, bagaimana jika setiap apapun yang kita lakukan, makan, minum, istirahat nyantai, jalan-jalan, tidur, semuanya dinilai pahala seperti sholat. Ajib tidak? Itu ajib itu. Bagaimana bisa seperti itu? Iya. Niat. Dengan niat. Ketika kita meniatkan kepada diri kita, ketika kita tidur adalah memberikan hak kepada fisik kita. Memang ngantuk ya tidur. Ketika kita lapar, haknya tubuh apa? Makan. Ketika kita beristirahat setelah lelah mencari nafkah, kita duduk nyantai, ngopi, ya untuk untuk distressing gitu ya, untuk mengurangi stres yang ada di tubuh, di pikiran kita, semuanya dinilai pahala, dapat pahala. Ya. Luar biasa itu niat. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan terkait tentang ini, innaka, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau mengeluarkan suatu nafkah yang engkau harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu keluarkan. Hatta ma taj'aluhu fi fiyyi imra'atik. Sampai apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu, itu dapat pahala. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan ketika kalian melampiaskan syahwat kalian kepada pasangan kalian, itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Seseorang melampiaskan syahwatnya dapat pahala ya Rasulullah. Ajib banget nih. Melampiaskan syahwat istri dapat pahala. Nabi SAW bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fil harami akana alaihi fiha wizrun? Fakadzalika law wada'aha fil halal kana lahu ajr." Apakah kalian tidak perhatikan? Jika kalian melakukan itu dengan yang haram, nanggung dosa. Iya. Maka demikian pula ketika kamu melakukannya di yang halal, kamu dapat pahala. Subhanallah. Yuk nikah yuk. Nih sebanyak yang bujang-bujang nih. Ini penting sekali. Ya, niat ini pondasi dari semuanya sebelum kita mengupgrade diri kita. Upgrade niat. Wow. Ini yang penting, yang paling mendasari segala sesuatu yang sesudahnya. Ya. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Ini berawal dari niat, ini nanti kan bakal serialnya insya Allah panjang banget ya, Ustaz. Berarti ini masih ada tahapan-tahapan berikutnya setelah ikhlas juga, Ustaz, ya? Masya Allah. Trik-trik dan lain-lainnya. Ada hal-hal penting memang, tadi dari 4 pilar. Iya. Ini kita ngomong sebagian dari pilar yang pertama. Pilar keimanan. Pilar keimanan ini, yang pertama ketika kita ingin memperbaiki iman kita, perbaiki niat. Sebelum nanti kita akan masuk kepada pilar-pilar berikutnya di pertemuan-pertemuan akan datang. Masya Allah. Baik Ustaz, syukran, jazakallah khair Ustaz ya. Jazakumullah khair. Baru sekarang masuk di bentar lagi ya, udah masuk bahkan ya 21.00 atau jam 9 waktu Indonesia bagian barat nih, nggak kerasa nih. Berasa nih. Iya, makanya kita harus buat serialnya panjang nih insya Allah nih teman-teman. Tapi nggak usah khawatir ya, pantengin terus insya Allah setiap Ahad gitu ya. Jika memang tidak ada halangan. Baik, sekarang mungkin teman-teman yang ada di IG Live maupun di Clubhouse, ada yang baru join. Baru saja kita mendengarkan kajian bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala terkait dengan masih di bab ma'isyah, yaitu upgrade yourself gitu. Bagaimana cara mengupgrade diri kita gitu kan, sehingga tadi tuh udah tahu ya penjelasan dari beliau teman-teman ya, bahwa dari mulai niat, insya Allah nanti mau berkarir macam-macam juga bisa tuh. Masya Allah. Baik, kalau gitu sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, ini ada berbagai macam informasi teman-teman ya, yaitu misalnya sekarang melihat bahwa
pengen banget sekarang udah mulai aktif lagi saat ke kantor, udah bisa WFO sekarang mulai nih Ustaz nih. Iya kan? Banyak aktivitas sudah mulai di luar. Tapi biasanya memiliki kendala kalau kita keluar, pengen sesekali bajunya yang tampil beda. Masya Allah. Tapi tetap tidak melanggar syariat. Oh, keren. Solusinya insya Allah nih ada nih Ustaz. Samase. Wah, ajib Samase. Itu tuh jadi Masya Allah. iya, benar. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen kemeja, itu kan ada Kemko. Nah, kita tampilin di layar nih ya. Macam-macam nih ya. Jadi buat teman-teman yang pengen cari baju muslim atau dipakai harian, kurang keren, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Misalnya dipakai sama Ustaz Syafiq Basalamah kan? Iya benar. Oh, Masya Allah. Ke masjid bisa, ke kantor. Nah, tadi kan Anda bilang ya. Dan lain sebagainya. Nah, kalau pengen tahu, coba. Nah, cek aja di store-nya Samase Clothes. Gitu, langsung samperin aja, cek, coba deh. Scrolling aja ke bawah teman-teman semua. Banyak banget pilihan nih buat ikhwan-ikhwan. Ini solusi banget nih. Yang pengen tampilnya tetap kece, tapi tidak melanggar syariat. Oke? Nah, dan teman-teman, masih kita nunggu pertanyaan dari teman-teman semua, sama seperti kitanya misalnya berpikir bahwa pengen banget ya menunggu-nunggu kira-kira ada nggak ya pahala-pahala gitu yang pengen kita tambah dan lain sebagainya. Pas banget, yaitu ada peluang emas nih buat teman-teman semua nih. Yuk, kita sama-sama berdonasi, bisa dibilang peralatan-peralatan yang mensupport sebuah kajian. Nah, Jakarta Mengaji ini mengajak teman-teman semua, insya Allah ini bisa dibilang investasi yang jangka panjang yang nggak pernah rugi ya, Sat ya. Kalau kita bersedekah. Sedekah jariah itu. Non-stop. Non-stop kan, nah pas banget nih ya. Jadi kabar baiknya buat teman-teman Jakarta Mengaji, bisa membuka nih donasi untuk upgrade peralatan seperti kamera, lensa, dan alat-alat lain. Informasinya ada di bawah ini teman-teman, cek aja. Nah ini dia nih, yuk bantu kami upgrade peralatan, lengkap semuanya di situ, beserta kita secara transparan, nanti akan dikabarkan kira-kira kebutuhannya dijadikan apa dan lain sebagainya. Pantengin terus @Jakarta Mengaji. Masya Allah. Baik, kalau gitu langsung coba teman-teman kita buka di IG Live komennya, kita lihat ada bentuk pertanyaan nggak kira-kira di sini. Alfa Siena, oh Masya Allah. Masya Allah. Deh, coba kita baca ya. Mungkin dimulai dari pertanyaan yang galau atau seperti apa, kita belum tahu. Bismillah Ustadz, apa yang dimaksud jujur dalam ikhlasnya? Masya Allah. Jujur dalam ikhlas. Jujur dalam ikhlas itu artinya kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Ana mungkin bisa share ke antum ini, mengampaikan kepada antum semuanya. Ana ini ikhlas loh. Ana ikhlas hadir di sini. Ana ikhlas. Tapi benar nggak dengan Allah seperti itu? Iya, itu tuh. Iya. Nah, sehingga sering di antara perumpamaan yang disampaikan oleh sebagian ulama terkait tentang ikhlas itu sama seperti dalam surat Al-Ikhlas. Maksudnya apa sama dalam surat Al-Ikhlas? Antum baca surat Al-Ikhlas, surat apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlas nggak di sana? Nggak ada. Yaitu ikhlas. Oh iya, nggak perlu dituturkan ya dengan kalimat oh iya. Itu baru jujur. Jangan bilang kayak gua ikhlas banget ya, ke Jakarta Mengaji pengen belajar. Iya kan, bukan begitu. Tapi nggak perlu dikasih tahu, udah. Nah, ikhlas itu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah di-share ke sana kemari. Jujur dalam keikhlasan. Seringkali kita ini nggak jujur gitu dalam keikhlasan kita. Nah itu dia yang tahu, Allah Maha tahu. Wih, Masya Allah. Bagaimana kejawab ya Alfa Siena ya? Sen, jawab Sen, siap. Masya Allah. Lanjut pertanyaan berikutnya, Wisnu Maulana 11. Bismillah Ustadz, kenapa sulit sekali memperbaiki niat? Seringkali niat bercampur-campur. Ya. Niat bercampur ini atau sulit sekali memperbaiki niat itu, faktor yang paling mendasar yang membuat kita ini susah memperbaiki niat adalah karena kurang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fokus kita tidak akan kemana-mana. Fokus kita akan sadar bahwa kita ini lemah, kita ini fakir, kita ini bodoh, kita ini nothing, bukan apapun. Allah yang maha segala sesuatunya. Nah, ketika kita melihat Allah maha besar, Allah maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, maha dermawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahman dan Rahim. Ketika kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kita sadari dalam diri kita akan hal tersebut, maka menepis yang remeh-remeh ini mudah sekali. Karena ada yang sangat agung dan mulia. Itu di antara nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, beliau pernah menjelaskan tentang kenapa sih orang itu susah ikhlas. Orang susah ikhlas itu karena ada dua faktor. Faktor pertama itu adalah cinta dunia. Faktor yang kedua adalah cinta pujian atau takut celaan. Ini poin yang kedua. Gila puji atau takut dicela. Orang yang memiliki dua hal ini tidak akan mungkin menjadi orang yang ikhlas. Waduh, berat banget nih. Ini cara nanggulanginnya gimana? PR lagi nih. PR lagi. Ya kan? Bagaimana mencabut akar cinta dunia dalam diri kita? Kalau kita memangkas sesekali mungkin lah itu. Tapi mencabut sampai ke akar-akarnya, bagaimana caranya? Yang paling mudah itu kembali kepada resep tadi yang Anda sampaikan. Bahwa ketika kita mencintai yang maha mulia, yang maha agung, maka yang remeh-remeh ini mudah kita lupakan. Ya, jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kamu diuji dengan cinta yang salah, maka cara memperbaikinya, cintailah yang maha benar. Cintailah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita benar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lainnya mudah untuk disirna, untuk mudah dilupakan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jelas ya pertanyaannya tadi. Jelas, tapi sudah berat dijawabnya ya. berat, ilmiah banget nih. Mudah-mudahan jangan nyender lewat tar nih. Jangan nyender ngantuk tar nih. Tapi tadi sangat jelas ya, insya Allah Ustaz. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, kita ke Clubhouse dulu kali ya. Ada pertanyaan dari Alora. Coba kita invite dulu ke atas. Silakan pertanyaannya Alora. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Kalau kita tadi ada ketinggalan catat yang keempat untuk Pilar kebahagiaan. ya apa saja yang harus disampaikan harus bagaimana. Nah, Yang keempat apa yang harus dilakukan? tentang kita akan mengupgrade materi kita. Jadi materi itu nanti akan tidak hanya berbicara tentang materi berupa harta dan finansial, tapi termasuk di dalam hal ini adalah bagaimana kita mengupgrade fisik, kesehatan kita. Itu termasuk bagian yang kita akan bicarakan nantinya. Karena bagaimana orang itu akan bahagia kalau sakit-sakitan. Tapi kalau sakit-sakitan, Ya. benar. Islam ini sangat lengkap, Masya Allah. Ketika kita mengamalkan semua ajaran Islam secara langsung, bukan secara tidak langsung, dia akan mendapatkan kebahagiaannya. Makan dan minum jangan berlebihan, misalnya, gitu kan ya. Terus kemudian bagi diri kita ada haknya sendiri-sendiri. Kemudian semua apa yang diajarkan ini memberikan kebahagiaan. Maka 4 pilar tadi, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah diri kita, yang ketiga adalah lingkungan kita, kehidupan sosial kita, yang keempat adalah materi kita. Ini 4 hal yang insya Allah kita akan bismillah insya Allah ya, pelan-pelan ya. Ini ada serialnya nih, nanti buat Alora bisa dipantengin aja Jakarta Mengaji insya Allah. Bersama Ustaz Ali Hasan Bawazir ya. Kita bisa istiqamah insya Allah. Insya Allah. Ya. Gimana Alora? Sudah terjawab ya? Ya, wa ya. Khair Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, baik, barakallah. Lanjut lagi ke yang di Clubhouse juga. Kali ini ada Gebi Martova. Silakan Gebi Martova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, gimana ya sampai di mana kita menetapkan batas-batas ridho terhadap kekuasaan Allah gitu, Ustaz, dalam menyikapi. Gimana suaranya? Mohon maaf, kurang kenceng sedikit. Iya gini Ustaz, sampai di mana kita ridho terhadap kekuasaan Allah dalam menyikapi takdir gitu. Misalnya ada pasangan kita baik dalam segala hal tapi suka berzina, atau ada seorang istri baik dalam segala hal tapi selalu berpakaian minim gitu. Gimana menyikapi misalnya kekurangan dalam rumah tangga gitu yang membawa maksiat
pada pasangan kita yang agar kita bisa lebih ikhlas gitu. Allah ibarik fiik. Masya Allah. Masya Allah. Ini begini. Allah ibarik fiik. Jazakallahu khairan. Di setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, ada ujian-ujian tertentu yang kita punya kemampuan untuk memperbaiki kondisi. Yeah. Punya peluang dan kemampuan untuk bisa memperbaikinya. Dengan upaya seperti ini, kita berusaha untuk memperbaikinya untuk sesuai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu seperti gambarannya tadi pasangan yang kurang syar'i dalam berpenampilan misalnya, atau mencari nafkah dari nafkah yang haram. Ini adalah di antara bentuk ujian. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri misalnya ketika mengetahui pasangannya misalnya cenderung untuk mencari nafkah yang haram misalnya. Nasihati suami, di samping berdoa, memohon kepada Allah. Nasihati sang suami, alaika bil halal, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Suamiku, carilah yang halal. Karena keluargamu ini sabar, bisa tabah untuk menahan lapar, tapi tidak akan kuat jika nanti masuk neraka bareng-bareng. Ya gitu ya. Kemudian terkait juga dengan misalnya seorang suami terhadap istrinya yang misalnya tidak berpakaian secara syar'i. Ini juga ujian. Namun dalam konteks yang dia bisa memperbaikinya. Maka tidak boleh dia karena dalih ini sudah takdir Allah kemudian dia diam saja. Gitu ya. Ini takdir Allah, saya punya istri si fulanah yang tidak berhijab syar'i ini dan berpakaian mini malah keluar ke rumah. Ini bukan takdir yang dia punya, yang dia tidak mampu untuk merubah kondisi itu. Dia bisa menyampaikan nasihat, bisa menyampaikan ultimatum dan beragam hal yang mungkin dia bisa lakukan ya sebagai seorang suami. Ada yang kedua, takdir yang kita tidak memiliki potensi, tidak mungkin untuk merubahnya. Ya, misalnya terjadi kerugian, ya dari suatu bisnis rugi misalnya, atau tertimpa musibah-musibah tertentu di luar kemampuan kita. Maka dalam konteks ini, ya kita bersabar, sabar, dan sabar itu mendatangkan kebahagiaan juga. Dan ingat ya, kalau untuk sabar berarti apakah sabar itu ada batasnya? Nah, ini juga sering dibahas juga tuh ya. Wah, sabaran itu kan wajar deh. Setiap sabar itu ada batasnya. Masya Allah. Gimana ini? Menjawab sabar ada batasnya gimana? Stigma ini langsung dijawab aja boleh, Ustaz? Gitu ya? Boleh. Apakah sabar ada batasnya gitu ya? Masya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa sesungguhnya orang-orang sabar itu dipenuhi pahala mereka tanpa batas. Jika pahalanya tanpa hisab, tanpa batas, kenapa kita membatasi kesabaran? Nah, sampai kita meninggal berarti. Iya betul. Ya kalau sabar ada batasnya namanya belum sabar. Iya, benar. Atau teman-teman ya, yang masih memikir seperti itu. Sabar di atas kesabaran. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya di IG Live di kolom komennya. Ada David Irfan 469. Boleh nggak Ustadz bertanya di luar tema? Coba kita cek dulu Ustadz ya, kalau memang ternyata ntar terlampau jauh, mungkin kita skip dulu ya. Bagaimana ikhlas supaya bisa lepas dari trauma yang selama ini mengganggu pikiran? Susah banget rasanya buat hilang ketakutan itu, takutnya kalau melakukan kesalahan. Jadi traumatik yang tinggi banget Ustadz, sehingga bisa dibilang ngeganggu pikiran nih. Nah sementara dikaitkan dengan ikhlasnya seperti apa nih? Aduh, ini kepikiran mulu nih. Trauma terhadap kegagalan itu masalah sebetulnya. Ya. Ana seringkali dalam dialog-dialog ya santai. Apa jadinya jika kita waktu masih bayi dulu belajar jalan, jatuh dan kita trauma dari jatuh itu? Apakah mungkin kita bisa berdiri dan jalan sekarang ini? Iya benar. Artinya kan dia dilakukan terus-terusan lagi Ustaz ya. Benar. Atau misalnya orang tua yang kasihan melihat kita jatuh ketika belajar jalan sehingga nak, kamu nggak usah belajar jalan nak, biar ibu dan ayah saja yang membuat kamu jalan, segala kebutuhanmu kami penuhi nak, gitu ya. Duduk aja udah. Ya udah, ini saya sediakan kursi roda, saya sediakan ini apa yang kamu butuhkan, nggak usah deh belajar jalan misalnya. Nggak ada kayak gitu. Ya kan nggak ada. Malah bentuk sayangnya adalah dibiarkan jatuh berkali-kali. Itu sebagai proses yang dengannya kita menjadi yang sekarang. Sahih. Begitu ya? Betul. Nah, artinya seorang mukmin tidak boleh dia ini trauma terhadap kegagalan.
Karena kegagalan itu sesuatu yang pasti dijalani. Untuk jadi orang yang sukses dan berhasil pasti harus gagal. Salahnya kita seringkali membaca cerita-cerita suksesnya orang-orang tertentu, namun tidak pernah nanya kepada orang-orang tersebut berapa kali dia mengalami kegagalan itu. Itu salahnya. Ngelihatnya pas udah jadi, udah sukses aja. Tuh kayak dia dong, udah bisnis ini dong. Masya Allah. Kalau gitu jangan yang ini gagal mulu ya begitu-gitu kan. Coba tanya kepada orang-orang yang menurut kita sukses itu, Bang, ente berapa kali gagal, Bang? Itu kan ya? Berapa kali ketipu orang? Berapa kali jatuh? Tapi bangun lagi. Masalahnya kalau jatuh nggak bangun-bangun, ini yang masalah. Gitu ya. Betul. Ya, seorang mukmin tidak mudah traumatis. Jadi bagaimana kita menepis itu dengan keikhlasan? Subhanallah. Kita tahu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah bahwa kita ini hidup ini kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untungnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat hasil yang kita perbuat, yang Allah lihat adalah proses yang kita jalani. Betul. Proses. Nah, proses itu, di antara proses itu adalah niat yang benar, ikhlas karena Allah SWT, dan prakteknya yang benar. Dan ketika kita menyadari inilah yang dinilai oleh Allah SWT, maka segala kegagalan hasil yang kita dapat di kehidupan dunia ini gagal berulang-ulang, tapi dalam proses yang benar, niat yang benar, dan praktek yang benar, cara yang benar, itu tidak masalah bagi kita. Allah tidak akan menghukum kita karena tidak mendapatkan hasil dari apa yang kita jalani. Oh iya. Ya, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ini berlaku nggak cuma sekedar bisnis ya Ustaz ya, untuk traumatik ya, misalnya contoh gagal dalam pernikahan. Ya kan, mungkin tadinya punya suami yang seperti itu, qadarullah, terus akhirnya udah deh gue nggak mau nikah lagi. Nah itu kan juga banyak juga terjadi ya pada akhwat-akhwat kita. Termasuk gagal dalam ketaatan, artinya kesandung dosa. Ini termasuk juga. Jadi ketika kita trauma terhadap suatu dosa, itu baik. Jadi kita trauma jangan sampai terjerumus lagi dalam dosa tersebut. Namun andai kata pun misalnya kesandung lagi dalam dosa tersebut, tetap optimis untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, insyaallah, barakallahu fik. Barakallah. Ya, lanjut lagi ke pertanyaan, teman-teman. Ada coba Clubhouse lagi? Boleh Clubhouse lagi. Yuk. Belum ada, raise hand, nanti diundang ke atas. Belum ada juga di atas, coba deh. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ini yang tadi sama atas lagi, ada nggak? Siti 6189. Oh, bukan. Masya Allah nih. Masya Allah. Ada lagi? Kalau enggak langsung kita gantian nih. Saatnya Ustadz Ali Hasan kasih pertanyaan ke teman-teman semua. Ada Irfan Nurumam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara ikhlas dalam mengikutinya kajian live seperti ini dan di dalamnya ada hadiahnya? Anda pasti nungguin parfum yang lagi viral ini kan di kalangan ruangan ini aja. Sabar nih, ini gimana nih Ustadz nih? Gimana Ustadz? Karena ketika Ana memproyeksikan diri sebagai pemirsa yang ikut nonton kajian ini, dari materi yang disampaikan dengan hadiah yang dijanjikan nggak sebanding banget sebetulnya. Betul. Iya, nggak sebanding banget. Materi-materinya yang insya Allah adalah kitabullah wa sunnah Nabi SAW, sesuatu yang luar biasa, yang sangat bernilai dan berharga. Ya, kemudian kita menghadirinya hanya untuk dapat ya belum tentu kepake begitu ya. Bener, bagus mindsetnya Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Mindset semuanya ternyata ya. Mindset loh. Jadi orang berpikir bahwa ternyata cuma kayak segini parfum atau mungkin yang lainnya gitu kan. Baju, ini apa nih, cemilan juga ya, makanan apa segala macam. Kalau dibanding sama ilmu-ilmu, dalil-dalil dari Rasulullah SAW gitu kan. Itu gara-gara kita tahu itu, taunya kita mengamalkan ke bisnis kita, ke seharian, bisa berkali-kali lipat dibanding harga-harga yang barang-barang ada di sini, Ustaz ya. Dan berapa biji hadiah yang ditawarkan? 3 kan? Iya. Yang nonton berapa banyak? Wah, gitu kan ya? Masya Allah. Iya kan? Rugi banget kalau cuma hanya untuk berebut yang tuh, mindsetnya luar biasa. Nggak kelihatan, kemudian melupakan yang terang-benderang. Iya, betul. Jadi habis ini udah ya,
Udah kebayang kali ini berarti kita nggak langsung kita tutup, nggak ada tanya jawab ya. Hadiahnya buat Ustadz ini. Ya, ujungnya ke situ. Udah paham? Oke, jangan ada jawab ya. Udah, kalau Masya gitu Allah. hadiahnya kita masukin lagi ya. Oke ya, jadi gitu teman-teman ya. Sebenarnya intinya adalah mindset tadi. Kayaknya kita harus buka kajian seputar mindset deh, Sat. Iya. Itu kadang ya mindset orang yang berpikir itu aja udah ketepis tuh masalah keniatan tadi. Namun kita harus lihat bahwa Islam ini alhamdulillah hebatnya bukan hanya memperbaiki mindset. Iya. Karena berapa banyak orang yang mindsetnya bagus, Tahu tapi hatinya kacau. Nah, itu. Galau, nggak selesai-selesai. Padahal punya mindset yang hebat, positive thinking yang luar biasa. Ternyata tidak cukup dengan positive thinking. Apalagi mindsetnya juga begitu, taunya begitu juga. Udah makin-makin tuh. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan nih ya. Mana nih ketutupan nih? Apakah trauma itu Ya. menunjukkan bahwa seseorang tidak ikhlas gitu ya? Oh iya, apakah trauma itu menunjukkan seseorang tidak ikhlas tadi? Iya. Trauma itu menunjukkan bahwa orang itu di samping dia tidak ikhlas, di samping itu juga bahwa dia ini telah mendowngrade dirinya yang semestinya. Iya. Ya, karena dia itu harusnya dirinya ini pada level tertentu yang baik, namun karena dia mengalami trauma-trauma tersebut, akhirnya dia tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya sama seperti banyak manusia yang lain. Bahkan masalah yang sedang dia hadapi yang membuat dia menjadi trauma bukanlah masalah yang terbesar yang dihadapi oleh manusia. Berapa banyak orang yang mengalami trauma yang lebih dahsyat lagi, tapi dia bisa keluar dari situ. Dengan apa? Dengan memahami, dengan meyakini. Subhanallah, saya sampaikan sebuah hikmah, tapi sebetulnya ini saya baca dari salah satu buku non-Muslim. Oke. Ya, bahkan ekstrim ya. Seorang Yahudi bahkan yang nulis buku itu. Tapi ada hikmahnya di situ. Ya, Ustaz. dia penulis buku ini adalah di antara korban Holocaust. Keluarganya, istrinya, orang tuanya, semuanya kena, artinya seorang Yahudi. Ya. Ya, Nazi Jerman. Menariknya, dia bisa keluar dari kem-kem penyiksaan itu dan akhirnya menjadi seorang guru, dan kemudian dia menulis sebuah buku dan menginspirasi banyak orang. Dia menjelaskan apa yang menyebabkan dia bisa eksis dalam kem-kem tersebut. Oke. Ternyata yang dia tanamkan dalam dirinya adalah dia memiliki impian besar untuk hidupnya. Saya nanti akan menjadi seorang guru, seorang profesor yang akan mengajarkan kepada umat manusia tentang kebajikan, kebaikan, dan lain sebagainya. Dia punya big dream, mimpi besar yang luar biasa ini. Nah, jika yang tidak beriman dengan iman yang benar kepada Allah SWT itu bisa membangun mental dan jiwa seperti ini, apalagi bagaimana seorang mukmin yang dia ini bertransaksi. Kita ini tidak diminta hasil oleh Allah. Kita dalam proses meninggal dunia dinilai niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, bagaimana orang yang seperti ini yang seorang muslim yang memahami bahwa kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berakar dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengalami trauma yang berlarut-larut. Ya. Orang itu melihat istrinya mati, saudaranya, bapaknya, ibunya dalam kem-kem penyiksaan ini. Ya, namun kemudian dia bisa lolos, dia bisa bangkit. Bahkan bukunya sudah tercetak jutaan, bahkan puluhan juta eksemplar. Ya, puluhan juta eksemplar. Ya, puluhan juta eksemplar dan diterjemahkan dalam banyak bahasa. Masya Allah, bisa kita ambil tuh hikmahnya teman-teman ya. Yang istilahnya non Muslim aja bisa begitu. Iya benar. Kita yang udah dijamin masa nggak bisa. Padahal dia masih mencari jati dirinya. Dia harus membangun motivasi, tujuan. Saya ini ingin jadi apa sih? Tapi seorang Muslim, kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita adalah hamba Allah, mati kita adalah hamba Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Itulah yang sampai membuat Khalid ibn Walid radhiyallahu an menangis ketika sakaratul maut di tempat tidur. Ya Allah, saya ini ikut sekian sejumlah peperangan. Kok saya matinya seperti orang pengecut di tempat tidur? Harusnya saya mati di medan jihad ini dan itu. Di kita, sekarang coba kita lihat diri kita. Berharapnya mati seperti apa? Kita berharap mati di rumah sakit atau di rumah didampingi oleh orang-orang tersayang dan tercinta. Ini nggak pernah diimpikan oleh orang-orang hebat dahulu. Mereka mau matinya di medan jihad.
di medan perang, sedang berjuang dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu big dream-nya mereka. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Iya, membuka wawasan sekali, luar biasa. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Di Clubhouse coba kita tanya, kita angkat lagi, ada yang mau nanya ya? Betul ya, ada Windy ya? Oke, silakan Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, gimana tipsnya untuk mengecek ulang ya? Jadi di awal menjalankan itu niatkannya karena Allah. Nah, semakin berjalan waktu, misalnya sampai sekarang bukan pernah, itu gimana kita mau cross check lagi Ustaz? Apakah ini niatnya masih benar karena Allah atau sudah mulai ada belok-belok gitu dan biar bisa kembali lagi meniatkannya karena Allah gitu Ustaz. Allah barik fiik. Buat ngecek ulangnya lagi sih, apa ini bener gak ya masih karena Allah gitu atau jangan-jangan ini udah mulai belok nih Iya. Ustaz. Kita aja mungkin Ustaz dan dari jazakallah khair. Jazakallah khair. Insyaallah. Nah, memang benar bahwa terkadang sesuatu yang dimulai karena Allah Subhanahu wa taala, namun ketika sudah berjalan di tengah jalan belok niatnya tanpa disadari, karena memang setan ini non-stop bisnisnya ini. Ya, untuk membelokkan kita ini ya, siang dan malam. Ya, contoh misalnya, saya beri contoh real misalnya, insyaallah ya, semoga kita dijauhkan dari yang seperti ini. Beberapa orang panitia kajian ketika mensponsori untuk membuat sebuah panitia kajian tertentu, berangkat dengan sama-sama zero, nol semuanya. Tidak ada motivasi ini. Yang penting kita gerakkan dakwah, kita begini, kita begitu, kita begini. Maka dengan semangat itu mereka bekerja sama. Ketika mulai berjalan kajian, ada donasi, Tromol. keliat duit nih, gitu ya. Sekarang bukan lagi tromol kan, transfer gitu kan ya. Ya kan, Sama-sama gitu. TR depannya ya, scan barcode gitu kan ya. Ngeri. Ya. Kemudian setelah kita melihat rekening gendut, mulai muncul hasad. Siapa yang pegang duitnya? Wah, gitu kan ya. Kemudian ente kenapa ada pengeluaran tanpa ada bukti, persetujuan dan lain sebagainya. Muncul masalah-masalah, gesekan-gesekan, pecah. Ada kejadian gini. Oh, ada sangat banyak. gitu kan ya. Ya. Ana sampai pernah mengkritik sebagian kelompok kajian yang di salah satu kota tertentu. Ana sampaikan, antum ini biasanya di tempat-tempat lain itu yang sering diadu ustadz sama ustadz. Betul. Ini panitia kajian berantem satu sama lain. Iya, betul. Ini gimana bisa gitu ya? Hanya karena dunia. Nah, kemudian apakah itu masih ikhlas? Aduh. Gitu ya. Apakah masih ikhlas karena Allah? Levelnya Kalau udah seperti kajian ini. ya. Iya kan? Ini Anda beri contoh konkret yang kita lihat dan kita hadapi. Seringkali gesekan yang terjadi di antara kita dalam jubah Islam, jubah kajian, jubah sunnah dan lain sebagainya, seringkali gesekan itu timbul bukan karena Allah, bukan karena, tapi kemudian nanti akan mengarahkan masalah itu kepada manhajkah, ya kan, sikap dan perilaku dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai bumbu saja, padahal UUD. Ujung-ujungnya duit. Iya, ujung-ujungnya urusan dunia. Aduh. Bukan iya karena Allah SWT. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa itu belok? Setiap kita, itu tadi ketika di tengah jalan kemudian ada trouble, ada masalah dan sebagainya. Coba kita tanya, yang saya bela ini apa nih? Allah kah atau ego saya atau dunia? Betul. Apa yang saya bela ini? Ya. Apa yang saya pertahankan? Allah kah? Iya. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala atau kepentingan saya memang saya kejar-kejar sekarang ini begitu. Betul. Artinya selalu menanya gitu kali ya tadi ya. Mungkin ada Windy yang bertanya bagaimana cara menanggulanginya, ya sering bertanya kepada diri kita. Introspeksi kepada diri kita sendiri. Terus apa nih Oh, akhirnya dijaga terus tuh jadinya saat Benar. Jangan lost gitu. Masya Allah, syukran jazakallah khair. Allah barik fiik. Ya, bagaimana Windy? Kejawab ya. Siap, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, jazakallah khair. Baik, kalau gitu langsung saja kita saatnya ke sesi terakhir ya. Berarti gantian sekarang Ustaz Ali Hasan Bawadir hafizahullah taala, teman-teman yang akan memberikan pertanyaan kepada para jamaah yang hadir di IG Live maupun di Clubhouse. Yang pertama kita lakukan yang adalah di IG Live dulu aja. Nah, hadiah pertama yaitu ini dulu deh nih. Ini cookies dessert tough ya, cookies ya?
Wah, ini enak nih. Kayaknya udah pada mau hadiah deh. Hah? Kayaknya udah pada. Oh, udah pada nggak mau hadiah? Udah tutup saja apa gimana? Nggak dong, tutup dapat. Ya dibuka di sini aja cookiesnya. Iya bener. Ini cookiesnya ada strawberry, ada green tea, bukan sih yang waktu kemarin kita makan sih? Iya kan, dessert taf. Enak loh ini loh, Masya Allah loh. Masya Allah. Iya, dessert taf. Ajib. Boleh coba Sat, pertanyaan pertama sesuai dengan tema, mungkin teman-teman yang sudah menyimak, dicatat, yuk. Oke. Kita simak bareng-bareng. Pertanyaan pertama, insya Allah yang sudah sering ngaji mudah sekali untuk menjawabnya. Insya Allah. Apa saja syarat diterimanya amal? Oke. Apa saja syarat diterimanya amal? Oke. Yuk, di IG Live dulu ya, komen ya. Coba di-refresh. 2 nih. Iya. Bocorin lagi 2-nya. Udahlah, coba dulu deh. Ya pokoknya. Kita refleks. Aduh deh, mau 2 mau 1 mau terserah. Ya. Padahal Ustaz tuh nggak ngasih tahu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti harus dua-duanya dong Ustaz berarti dong. Iya, benar yang menyebut dengan menjawab dengan benar kan gitu Iya, ya. jawab dengan benar berarti. Iya. Ya, teman-teman, jangan terkecoh oleh saya. Mungkin kalau teman-teman mau ngetik 1 silakan. Ada tercepat dan tertepat ya. Tuh ada di bawah. Itu atas. itu paling atas, yang paling Itu cepat, paling. tercepat dan tertepat. Fatinha kan? Iya. Fatinha. Perlu dijelasin lebih detail nggak, Ustaz? Ya, itu Gitu yang aja ya. paling benar, ya. Ikhlas dan ittiba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak nih, yang pada bawa-bawa nih lu sendiri pada jawab. Kalau nggak Islam? Hah? Kalau nggak Islam memang. Ikhlas. Enggak kan, ini kan Islam lah insyaallah lazim. Iya. Iyalah. Ya. Jadi 2 syarat diterimanya amal yaitu ikhlas dan ittiba. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Iya. Nah, bagaimana amalan itu dikatakan paling baik? Fudail ibn Iyad pernah ditanya, apakah yang dimaksud dengan ahsanu amala? Aswabuhu wa akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuhu ma kana lillah wa aswabuhu ma kana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ikhlas adalah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kemudian yang kedua adalah yang paling benar, yaitu yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka tadi ittiba itu ya. Iya. Oke, berarti tadi yang Fatinha ya. Nih, insya Allah kan berarti kan dia juga harus muslim. Nah, baru nih ikhlas dan ittiba Rasul. Fatinha, mabruk. Masya Allah, barakallahu fiik, mendapatkan ini cookies dari Dessert Taf. Nah, ini dia nih ya. Lengkap nih, coba cek aja di Instagramnya @dessertaf. DESSERTAF. Barakallahu fiik. 2 lagi Ustaz. Nah, 2 lagi yang berikutnya adalah parfum nih. Masya Allah. Lagi ada varian terbaru, An-Nasai. Masya Allah. Ayo, Masya Allah. silakan Ustaz. Taib. Ada lagi nggak? Deona nggak ya? Nggak ya, Deona ya? Oke. Masya Allah. Tabarakallah. Fadhal Ustaz. Parfum nih. Yang kedua, tadi kita sempat di awal kajian materi besar kita ini, kita akan mengkaji 4 pilar. 4 pilar. Ya, sebutkan 4 hal itu. 4 pilar ini apa saja yang akan kita bedah tuntas habis sampai insya Allah dalam 50 kajian. 50 episode kali ini. Kalau kurang tambah lagi satu. Iya, hajar. Iya benar. Ada teman-teman disebutin 4-4-nya ya. Tadi udah disounding sama Ustaz Wazir. Kira-kira apa aja tuh 4 pilarnya itu, sebutkan aja. Mungkin nggak usah terlalu detail. Clubhouse boleh deh, coba deh. Ya udah, Clubhouse aja. Raise hand coba. Siapa ya? Iya, parfum. Ini yang mana nih? Ayo. Boleh Clubhouse sih. Udah pernah jawab di IG Live, pindah Clubhouse dulu, pindah. Random aja. Iya, random aja coba. Siapa ya? Bebas. Terserah. Ustaz yang gini dah. Hah? Fadol Ustaz, yang mana Ustaz kira-kira Ustaz? Sebutin nama aja Ustaz. Iya, anak tutup kamera. Silakan bebas saja, antum yang lain. Boleh. Jangan aneh Udah, nih. nunjuk sudah. Nah, ngikut aja. Ini cowok, karena ini cowok insya Allah bagus Yudhistira coba. Tapi yang lainnya juga jangan langsung ditutup resennya. Barangkali memang dia salah menjawab, sehingga yang sudah resen dikasih kesempatan berikutnya. Masya Allah. Silakan, bagus Yudhistira tadi ya. Ada lagi?
Di Clubhouse, parfum Akh nih. Oke, mana ada? Bagus? Belum. Febri Utomo. Coba naikin. Kalau bagus mungkin nggak ada feedback. Febri Utomo. Oke, ya. Penuh ya? Farhan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilar pertama yaitu keimanan, yang kedua pribadi atau diri sendiri, yang ketiga interaksi dengan lingkungan atau sosial, yang keempat yaitu materi. Allah barik fiik. Masya Allah. Mabruk bro. Farhan Abdurrahman, selamat mendapatkan parfum spesialis aroma manis nih. Farhan di capture aja atau di screenshot, nanti kirimin ke DM ke Jakarta Mengaji atau ke @deriansa ya. Langsung DM aja ke Jakarta Mengaji. Langsung DM aja ya ke Ya, Jakarta siap. Mengaji ya, Fadol. Allah barik fiik. Siap, kalau gitu selamat Han. Barakallahu fiik. Terakhir San. Iya. Ini dari Ifah Daily Wear, berarti ini adalah baju haram yang akan menjadi halal ketika dipakai depan suami. Insyaallah. Baju dinas, baju tempur, baju perang. Baju perang. Ini. Ayo, ada yang bisa menjawab, nanti akan mendapatkan daster unch yang khusus untuk dipakai depan suami. Iya kan buat suami sih. Iya bener. Jangan dipakai ke mall, ngapain? Urusannya ente berat. Insyaallah. Iya nih, ayo. Silakan. Pertanyaannya agak berat kayaknya, Oh, insyaallah. berat. Karena untuk nyenengin istri nih buat yang cowok-cowok. Disesuaikan dengan hadiahnya. begitu ya. Betul. Buat cewek-cewek juga bisa jawab buat nyenengin suami di rumah. Fadhal. Begini. Terkait dengan keikhlasan. Pertanyaannya itu, ketika kita melakukan suatu amalan, sedang ibadah, atau ingin melakukan suatu ibadah, tiba-tiba muncul seseorang yang kemudian karena orang itu muncul, kita bertanya dalam hati, kalau saya melakukan, akan timbul riya karena si fulan. Gitu ya. Karena si fulan ya. Nah, pertanyaannya adalah tetap dilakukan atau jangan dilakukan? Aduh, kepikiran teman punya usaha baju baru bikin clothingan. Pokoknya ngelihat dia pengen punya, dia bikin baju, sebenarnya kita juga pengen lihat juga mau bikin baju. Tapi dia udah itu jangan terus suruh ngikutin dia nih. Atau kita ingin sholat, misalnya mau sholat duha, ada mertua datang atau calon mertua ini datang. Padahal gitu kita ya. udah siapin bacaannya memang yang panjang. Iya, gitu ya. Tapi ternyata Ada mertua datang nih, datang. atau calon mertua datang nih, mau sholat duha. Kita lagi sholat di masjid, misalnya, masuk ke masjid, mau sholat sunnah, atau itu mau baca Quran, ada ustadz datang. Hanya, ya Allah, ini kayaknya kalau Anda lanjutin, takutnya riya nih. Nah, dalam kondisi seperti ini, lakukan atau jangan? Alasan ya? Ya, sebutkan alasannya yang singkat, yang sederhana saja. Lakukan atau tidak, tapi sebut alasannya. Kenapa? kasih alasan ya teman-teman ya. Nanti yang paling tepat akan mendapatkan baju unch depan suami. Ya. Mana coba? Sebutkan alasannya, lakukan atau tidak? Oh, ini berat ini. Ini berat nih. Jawabannya. Kayaknya harus ada alasannya. Alasannya dong, jangan cuma bilang tidak dilakukan sama tetap dilakukan. Itu tuh, yang caps lock tuh. Yang caps lock. Itu. Yang caps lock tuh. Enggak. Kalau yang ada, saya hafal akun-akun Anda yang ada di ruangan ini ya. Saya hafal akun-akun Anda. Jangan ada pakai second account ya. Ini Anda semua namanya muncul, padahal mereka jamaah yang ada di sini, Ustaz. Mereka mencoba peruntungannya. Dengan apa itu? Lakukan kalau takut riya, justru itu riya. Yang mana? Ini caps lock. Azhari Fauzan. Tetap melakukan, jangan berhenti karena manusia. Insyaallah. Boleh? Boleh, Ustaz. Apa yang lainnya tetap dilakukan dengan perbaiki niat? Enggak, itu tetap benar. Jangan berhenti karena manusia. Hadal kalam. Masya Allah. Kasih tahu Bang Jan. Iya benar. Bang Jan nih. Voice over talent nih beliau Ustaz. Pengisi suara nih, Masya Allah. Nih. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Betul. Azhari Fauzan 24 mendapatkan Ifah Daily Wear. Ini cocok banget nih buat nyenengin istri pakai khusus depan ente, bro. Ifah Daily Wear ya. Saya jelaskan sedikit ya. Fadhal Ustaz. Jadi di antara perkataan para ulama salaf terdahulu,
Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan tarkul amali li ajlin nas riya wal amal li ajlin nas syirik. Meninggalkan suatu perbuatan karena orang itu riya. Oke. Meninggalkan perbuatan karena orang itu riya. Beramal karena orang itu syirik. Artinya ketika kita ingin melakukan suatu amalan, misalnya kotak amal jalan nih. Iya. Ya, kita mau kasih sedekah, niat awalnya memang mau kasih sedekah. Tapi ya Allah, si fulan ada di sebelah ana nih atau di belakang ana, dia ntar lihat. Maka kemudian kita batalkan untuk kasih di kotak amal tersebut. Maka meninggalkan suatu amalan karena orang itu sudah terjerumus dalam riya. Malah riya. Terjerumus riya. Iya. Sedangkan orang yang ikhlas itu, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu ketika Allah menyelamatkanmu dari kedua-duanya. Jadi ketika kita mau beribadah itu, kita tidak terdisrupsi atau terintervensi oleh ada atau tidak adanya seseorang. Ya. Ya, mau ada siapa, tidak ada siapa-siapa, tetap sama ibadah kita. Masya Allah. Itu ikhlas. Ya, itulah ikhlas ya. Ya. Baik Ustaz, syukran, jazakallah khair. Wa jazakumullah. Iya, terima kasih teman-teman semua yang udah stay ya dari awal kajian di serial Live Jakarta Mengaji yang bertema seputar Ma'isyah. Kali ini pembahasannya seputar dari mulai niat gitu ya Ustaz ya. Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi berarti Ahad depan Ustaz. Ya Karim, insya Allah. Insya Allah ya. Baik, kalau gitu mungkin ada kalimat penutup Ustaz di ujung Ustaz. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada dua kiat yang harus kita lakukan. Ya. Kiat pertama yaitu selalu bertanya apa motivasi kita berbuat dan beramal. Ya. Selalu tanyakan kepada diri kita, saya melakukan ini karena apa? Karena siapa? Karena Allah kah atau karena yang lain? Selalu tanyakan itu. Kemudian yang kedua, coba amalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silahkan buka buku-buku zikir dan doa. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan kesyirikan yang aku ketahui dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW ketika beliau SAW menyebutkan bahwa kesyirikan dalam pada umatku itu lebih halus ketimbang langkah kaki semut. Ya, itu lebih halus dari langkah kaki semut. Ini susah banget kita mendeteksinya. Betul. Karena lembutnya riya ini, maka hal yang paling kuat untuk kita bisa menolaknya dengan semaksimal mungkin adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini harus dihafal. Ya, ada di dalam setiap buku-buku doa dan wirid sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Hisnul Muslim ada, ya, mungkin di gadget Anda, mungkin di aplikasi Muslim Pro atau yang lainnya gitu ya, aplikasi-aplikasi pengingat sholat yang di situ ada aplikasi doanya. Coba cari doa untuk mendapatkan keikhlasan atau menjaga keikhlasan atau yang semisalnya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Dua hal ini praktekkan dalam hidup kita, maka dengan cara ini insya Allah kita akan dengan mudah memperbaiki niat-niat kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Taib, kalau gitu langsung saja kita tutup dengan kafaratul majelis ya teman-teman semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.